Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ermenilda Seni Poseng dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penyakit rabies. Oke, selanjutnya pada bagian yang pertama ini, kita akan membahas terkait dengan definisi dari penyakit rabies. Nah, rabies ini merupakan penyakit infeksi virus yang berlangsung akut, disebabkan oleh rabies virus, yakni rhabdovirus yang menyerang sistem saraf pusat, melalui gigitan hewan penderita rabies atau kontak langsung dengan air liur hewan penderita rabies. Adapun etiologi dari penyakit rabies ini yakni rhabdovirus. Dan klasifikasinya yang pertama order atau Monomegavirale, yang kedua famili Rhabdovirus, genom Lyssavirus, dan spesies Rhabdovirus. Yang kedua adalah karakteristik agen patogen. Virus ini bersifat neotropik, berbentuk menyerupai peluru dengan panjang 130 sampai 300 nanometer dan diameter 70 nanometer. Virus ini terdiri dari inti RNA tunggal diselubungi lipoprotein. Pada selubung luar terdapat tonjolan yang terdiri dari glikoprotein G yang berperan penting dalam timbulnya imunitas oleh induksi vaksin dan penting dalam identifikasi serologi dari virus rabies. Adapun sifat fisik dari virus rabies itu mati pada suhu 60 derajat Celcius selama 5 menit, cepat mati dengan sinar ultraviolet, cepat mati di luar jaringan hidup, dan cepat hidup berbulan-bulan pada suhu min 4 derajat Celcius. Adapun sifat kimianya, virus cepat mati dengan zat pelarut lemak seperti air sabun, deterjen, dan lain-lain, dan cepat mati pada pH 3. Selanjutnya adalah siklus hidup. Di dalam siklus hidupnya, virus rabies akan melekat atau menempel pada dinding sel inang. Kemudian secara endositosis, virus dimasukkan ke dalam sel inang. Nah, pada tahap penetrasi, virus masuk dan melakukan penyatuan diri dengan sel inang. Kemudian terjadi proses transkripsi dan translasi. Kompartemen struktural virus sudah terbentuk. Dilanjutkan dengan proses perakitan dan pelepasan virus dari sel inang untuk selanjutnya menginfeksi inang lainnya. Keseluruhan proses dalam siklus hidup virus rabies ini berlangsung di dalam sitoplasma. Selanjutnya adalah tanda dan gejala pada hewan. Nah, yang pertama pada tahap prodromal. Tahap ini merupakan tahap awal dari gejala klinis yang berlangsung selama 2-3 hari. Adapun gejalanya berupa mudah terkejut dan cepat berontak bila ada provokasi. Terjadi kenaikan suhu tubuh, dilatasi pupil, dan refleks kornea terhadap rangsangan. Yang kedua adalah tahap eksitasi. Nah, tahap eksitasi ini berlangsung selama 3-7 hari, mulai mengalami fotofobia atau takut terhadap cahaya. Kemudian anjing merasa gelisah, dan tahap ini terjadi paralisis otot laring dan faring yang menyebabkan perubahan suara menyalak anjing. Nah, juga terjadi kekejangan otot menelan sehingga akan terjadi hipersaliva. Frekuensi nafas berubah cepat, air liur berbuih, kadang disertai dengan darah dari luka di gusi atau mulutnya. Yang ketiga adalah tahap paralisis. Tahap ini berlangsung sangat singkat sehingga gejala yang tidak diketahui. Terjadi kelumpuhan otot pengunyah sehingga rahang tampak menggantung. Suaranya sering seperti tersedak akibat kelumpuhan otot tenggorokan. Nah, terdapat 2 tipe rabies pada hewan. Yang pertama adalah tipe ganas. Tipe ganas di mana anjing akan terlihat beringas. Yang kedua adalah tipe dam atau tenang. Tipe tenang apabila hewan yang terinfeksi rabies setelah gejala prodromal langsung masuk ke tahap paralisis. Adapun tanda dan gejala pada manusia, yang pertama pada tahap prodromal. Nah, pada tahap awal gejala yang timbul yakni demam, lemah, lesu, tidak nafsu makan, insomnia, sakit kepala hebat, sakit tenggorokan, dan sering ditemukan nyeri. Yang kedua adalah tahap sensori. Pada tahap ini sering ditemukan rasa kesemutan atau rasa panas di lokasi gigitan, cemas, dan reaksi berlebihan terhadap sensorik. Nah, yang ketiga adalah eksitasi. Pada tahap ini penderita mengalami berbagai macam gangguan neurologik. Penderita tampak bingung, gelisah, mengalami halusinasi, tampak ketakutan, disertai perubahan perilaku menjadi agresif, serta adanya bermacam-macam fobia, yaitu hidrofobia, aerofobia, dan fotofobia. Dan yang keempat adalah tahap paralisis. Bentuk ini ditandai dengan paralisis otot secara bertahap dimulai dari bagian bekas luka, gigitan atau cakaran. Penurunan kesadaran berkembang perlahan dan akhirnya mati karena paralisis otot, pernafasan, dan jantung. Next, data epidemiologi. Angka kematian akibat rabies di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 100-156 kematian per tahun. Case fatality rate hampir 100%. Secara statistik, 98% penyakit rabies ditularkan melalui gigitan anjing, 2% penyakit tersebut ditularkan melalui kucing dan kera. Menurut orang, WHO menyatakan bahwa sekitar 55.000 orang per tahun mati karena rabies. Sebagian besar
dari korban adalah anak-anak usia kecil di bawah 15 tahun sebesar 30-60%. Menurut waktu, dalam 5 tahun terakhir, yakni 2015 sampai 2019, kasus gigitan hewan penular rabies dilaporkan berjumlah 404.306 kasus dengan 544 kematian. Menurut tempat, terdapat 6 provinsi dengan kasus tertinggi tahun 2021, yakni NTB 64, Bali 97, NTT 30, Riau 25, Kalimantan Barat 25, dan Sumatera Utara 17. Selanjutnya adalah patofisiologi penyakit rabies. Pertama-tama, virus rabies ini dia akan melekat pada dinding sel melalui duri glikoproteinnya. Kemudian, secara endositosis, virus dimasukkan ke dalam sel inang. Nah, pada tahap penetrasi, virus telah masuk dalam sel inang dan melakukan penyatuan diri dengan sel inang yang ia tempati. Lalu terjadilah transkripsi dan translasi. Genom RNA untai tunggal direkam oleh polimerasi RNA terkait. Virion menjadi 5 spesies mRNA. Nah, RNA genomik berhubungan dengan transkripsi virus, fosfoprotein, dan nukleoprotein. Setelah enkapsidasi, partikel berbentuk peluru mendapatkan selubung melalui pertunasan yang melewati selaput plasma. Protein matriks virus membentuk lapisan pada sisi dalam selubung, sementara glikoprotein virus berada pada selaput luar dan membentuk duri. Setelah bagian sel lengkap, sel virus tadi menyatukan diri kembali dan membentuk virus yang baru. Setelah itu, virus keluar dari sel inang dan menginfeksi sel inang lainnya. Lalu bagaimana cara penularan penyakit rabies atau patogenesisnya? Nah, cara penularan rabies ini melalui gigitan dan non-gigitan. Jilatan pada kulit, terbuka atau mukosa oleh hewan yang terinfeksi virus rabies. Kepekaan seseorang terhadap infeksi rabies, pola gejala dan tanda yang timbul dan apakah berakhir dapat dipengaruhi oleh yang pertama sifat strain virus yang menginfeksi, yang kedua besar jumlah virus, yang ketiga lokasi gigitan, dan yang keempat respon imunologis orang yang digigit. Virus rabies dapat masuk ke tubuh melalui gigitan atau goresan, yang kedua luka terbuka. Nah, adapun transmisi antar manusia pernah dilaporkan lewat transplantasi kornea. Lalu, apa saja faktor risiko dari penularan rabies? Nah, yang pertama ada sarana transportasi khususnya pelabuhan yang tidak resmi. Nah, yang kedua pekerja berisiko seperti dokter hewan, penangkap anjing, petugas laboratorium, dan pemburu. Nah, yang ketiga hewan peliharaan yang tidak divaksinasi di daerah tertular. Nah, yang keempat adanya riwayat kontak dengan anjing lain, dan yang terakhir adalah hewan liar di daerah tertular. Lalu, seperti apa saja pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies? Nah, dapat dilakukan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, dilakukan vaksinasi terhadap setiap anjing, kucing, dan kera, 70% populasi yang ada dalam jarak minimum 10 km di sekitar lokasi. Kemudian diberikan tanda atau bukti terhadap setiap hewan yang telah divaksinasi. Dan yang kedua, tidak memberikan izin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, kucing, kera, dan hewan bangsanya di daerah bebas rabies. Yang ketiga, mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, dan kera dan membunuh atau mengurung anjing kucing penderita rabies selama 4 bulan. Yang keempat, memusnahkan anjing, kucing, kera, atau hewan sebangsanya yang masuk tanpa izin ke daerah rabies. Dan yang terakhir, menangkap dan melakukan observasi hewan yang menggigit selama 10-14 hari setelah mati. Selama masa observasi atau dibunuh, maka harus diambil spesimen untuk dikirimkan ke laboratorium terdekat. Selanjutnya adalah seperti apa tata laksana luka gigitan hewan penular rabies. Yang pertama dilakukan dengan pencucian luka. Pencucian luka ini menggunakan sabun yang dilakukan segera mungkin setelah digigit di bawah air mengalir selama kurang lebih 15 menit. Yang kedua dengan pemberian antiseptik. Setelah dilakukan pencucian luka, nah diberikan antiseptik di bagian pinggiran luka. Dan yang terakhir adalah dengan pemberian vaksin anti-rabies, VAR, dan juga serum anti-rabies atau SAR. Nah, tujuan pemberian vaksin anti-rabies ini adalah untuk membangkitkan sistem imunitas dalam tubuh terhadap virus rabies. Dan diharapkan antibodi yang terbentuk akan menetralisir virus rabies. Demikian penjelasan saya terkait dengan penyakit rabies. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.